Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Puspitasari dari kelas 10 MIPA 4 nomor 25. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan UKBM Endogen, yaitu tentang tektonisme. Sunday morning rain is falling. Nah, sekarang apa sih tektonisme itu? Dalam perjalanannya tentu akan berdampak baik pada dirinya atau pada benda lain. Gerakan dapat menjadikan kita seperti sekarang ini. Bukan hanya makhluk hidup yang bisa bergerak, tetapi bumi bisa bergerak tanpa kita sadari. Gerakan yang diberikan bumi kepada kita dapat dirasakan dengan jelas, dan beberapa di antaranya tidak dapat kita rasakan karena letaknya yang sangat jauh. Jadi, pada intinya, pengertian tektonisme ini adalah kekuatan yang dapat mempengaruhi permukaan bumi dari mana energi berasal dari bumi itu sendiri. Tektonisme ini adalah suatu proses yang terkandung di dalam bumi, yang terjadi karena suatu gerakan, lipatan, pengangkatan, dan juga fraktur yang ditemukan pada lempengan bumi di dalam perut bumi. Nah, tektonisme ini ada beberapa jenis dan dapat dibedakan berdasarkan kecepatan gerakan dan tingkat cakupannya. Di antaranya ialah yang pertama, epirogenetik. Gerakan epirogenetik ini adalah gerakan pembentukan kontinu atau kontinental yang prosesnya dapat berdampak pada naik turunnya lapisan kerak bumi dengan menyebabkan kekuatan tektonik yang relatif lebih lambat dalam arah vertikal dan telah berlangsung lama di daerah yang luas. Gerakan ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama gerakan epirogenetik positif. Gerakan ini adalah gerakan yang akan menyebabkan kerak bumi berkurang dan itulah yang membuat permukaan air laut bisa terlihat naik. Yang kedua ialah gerakan epirogenetik negatif. Gerakan ini adalah gerakan yang akan menyebabkan kerak bumi naik dan menyebabkan permukaan laut menurun. Yang kedua ialah gerakan orogenetik. Gerakan orogenetik ini adalah gerakan lempeng tektonik yang lebih cepat dan dapat menutupi area kecil di kerak bumi. Pada gerakan yang paling sulit diikuti oleh proses pembengkokan. Hal itu dapat disebabkan oleh tekanan tektonik yang arahnya horizontal pada lapisan batuan fleksibel yang membuat gunung-gunung patahan dan gunung-gunung lipatan. Gerakan orogenetik ini dapat berlangsung sampai fleksibilitas batu mencapai batas maksimumnya, sehingga batu kemudian pecah. Gerakan orogenetik ini dapat menghasilkan dua jenis struktur permukaan baru, yaitu yang pertama ialah lipatan. Lipatan terbentuk karena elastisitas, fleksibilitas batuan yang terlihat lebih daripada gaya endogen yang menekannya, baik secara horizontal maupun vertikal, sehingga tidak akan membuat batuan pecah. Yang kedua ialah patahan atau sesar. Fraktur ini terbentuk karena gaya tektonik yang menekan baik secara horizontal atau vertikal batu elastis yang terlibat hingga mencapai elastisitas maksimum sehingga menyebabkan batu pecah. Demikian itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf ada salah kata dan salah penyampaian. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.